Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan, tafadhali. Kitab zakat. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Kadar harta yang tertentu. Kalau kambing 40 ekor, zakatnya 1 kambing. Kalau onta 5 ekor, zakatnya 1 kambing. Ini dimaksud dengan kadar harta tertentu. Kalau emas 85 gram. Diberikan kepada yang berhak menerimanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dengan beberapa syarat. Mesti kepemilikannya penuh, bukan berkongsi. Milkut tam namanya. Ada namanya haul, mesti 1 tahun Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Ada namanya nisab, batas angka berat tertentu. Kalau dia beras 520 kilo, kalau dia disiram pakai air hujan 10%, kalau pakai irigasi keluar modal 5%. Itu penjelasan. Jadi nanti kalau kalian ngajar juga macam saya, dibaca, dipahami, dijelaskan. Jangan orang suruh baca aja. Itu namanya CBSA. Cara baca buku sampai habis. Apa nih ustazah? Di muridnya nanya. Kau baca aja lah sampai tamat. Jangan tanya-tanya, banyak nanya masuk neraka. Terus. Hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Apa maksud tahun kedua Hijriah? Sesudah? Apa maksudnya? Tahun kedua sesudah pindah ke Madinah. Buat situ lingkaran. Tahun kedua hijrah. Nanti ditanya orang, apa nih tahun kedua hijrah? Kedua sesudah pindah ke Madinah. Pindah dari mana? Dari Makkah. Di Madinah Nabi berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun dari Madinah itu. Meninggal. Sepuluh tahun sesudah Ustaz Somad pindah ke Rimbo Panjang, meninggal dia. 10 tahun. Terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata." Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Salat amal badan. Tegak, rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, bergerak, berdiri, membungkuk, duduk. Amal badan. Zakat amal Harta. amal harta. Duit, kambing, lembu, emas, perak, harta. Dalam Islam itu ada amal badan, ada amal harta. Tapi ada amal yang badannya tak bergerak, hartanya tak keluar, tapi pahalanya lebih besar. Amal apa itu? Amal hati. Bangun masjid, amal apa? Amal harta. Tapi tukangnya amal badan. Tapi ada amal yang tak keluar duit, tak keluar harta, tak keluar kambing, tak keluar tenaga, tak berkeringat, tak keluar darah, diam aja, tapi pahalanya lebih besar. Amal hati. Apa itu? Ridha menerima takdir Allah SWT. Itulah yang paling berat. Ridha ini paling berat. Terus
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah harta mereka itu sebagai zakat untuk mensucikan mereka. Innalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa aqamus sholah, menegakkan solat, wa atauz zakah, membayar zakat, lahum ajruhum, mereka dapat pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, la khaufun, mereka tak akan takut, wa lahum yahzanun, tak akan sedih. Ustadz kalau baca ayat kenapa Ustadz potong-potong? Kenapa tak langsung aja? Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Habis itu baca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang beriman. Kalau baca panjang begitu tak dapat kalian bahasa Arabnya. Tak dapat kalian bahasa Arabnya. Kalau baca putus-putus itu dapat. Inna, sesungguhnya. Allazina, yang. Amanu, beriman. Wa amilu, beramal. Solihat, solih. Maka kalau ikut metode saya, cepat kalian bisa bahasa Arab. Baca Arabnya, potong-potong. Tapi jangan dalam sholat nanti kalian potong pula. Alhamdulillah, segala puji. Sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, bunia, dibangun. Islam, ala khamsin, di atas 5. Islam ini dibangun di atas 5 tiang pancang pondasinya. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Wa iqamis salah, tegakkan salat. Wa ita'iz zakah, bayar zakat. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, puasa bulan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi kanzin, orang yang punya harta, la yuaddi, tak dia bayarkan, zakatahu, zakatnya, illa uhmiya alaihi, maka nanti hartanya itu akan dipanaskan, dibuat mendidih, finari jahannam, di neraka jahannam, fayuja'alu, maka dijadikan safaihu, dijadikan dia setrika, fatukwa biha jambahu wa jabahatahu, dijadikan setrika, gosokan, lalu kemudian ditempelkanlah ke jambahu, lambung, jabhatahu, kening. Balik dari sini, ambil setrika, panaskan, gosokkan ke lambung, habis itu gosokkan ke kening. Begitulah rasanya orang tak bayar zakat. Mudah-mudahan nanti kalian jadi orang kaya. Amin. Setelah tamat 10 tahun, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2021 masuk, 2031 selesai S1. Hafal Quran, jumpa di Ramayana. Kok banyak kali cincin kau orang kaya? Enggak. Punya kebun sawit? Tidak. Punya tuyul? Tidak juga. Kok duit kau banyak? Dapat durian runtuh. Apa itu durian runtuh? Orang kaya. Laki kau kaya? Enggak juga. Loh, kok bisa kau kaya? Ayahnya kaya. Ayahnya kaya, udah umur 90, batuk mati. Nasib orang siapa tahu kan? Tak boleh kita sepelekan orang. Tak boleh kita menyepelekan orang. Ada dulu kawan saya sekolah, yang lain sekolah naik sepeda motor, yang satu anak kepala desa, yang satu anak pegawai perusahaan minyak, dia anak yatim, meninggal ayah. Kami semua tamat sekolah, kuliah semua, dia tak kuliah. Begitu saya pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, balik ke Pekanbaru, jumpa sama dia, pakai Kijang Innova. Pembantunya diberangkatkannya umroh. Heran saya. Saya tanya, kau punya tuyul berapa? Rupanya rezeki orang tak bisa kita duga. Rezeki kuasa Allah SWT. Yang sepele. Jadi nanti kalau kalian tengok kawan kalian tak jajan, susah, jangan kalian sepele. Nanti pas dia kaya, makan saya di situ gratis. Pas saya tanya, kenapa kau baik sama saya? Kenapa kau baik sama saya? Apa jawab dia?
Kau dulu waktu sekolah tak sombong, Mat. Coba kalau saya sombong dulu sama dia, pasti bayar 2 kali lipat. Yang kalian sombong, tak boleh sombong. Apa benda yang wajib dizakat? 1. 1. Binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya Binatang unta, ternak, kambing, lembu, sapi, onta. Kau ternak apa sekarang? Harimau. Harimau kan binatang ternak. Harimau binatang buas. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya unta, sapi, kerbau, kambing. Keterangannya ijma. Apa arti ijma? kesepakatan. Yang tak ingat ijma, lingkari kesepakatan ulama. Kalau udah ingat, tak usah tulis lagi. Mubazir. Yang mubazir saudara setan. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut: 1. Yang punya binatang itu orang Islam. Orang non-Islam walaupun punya binatang tersebut tak wajib berzakat. Hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah SAW 'alal muslimin. 2. B. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat. Nanti kalau ditanya orang kalian merdeka, apa maksud? Merdeka. Zaman dulu ada namanya budak. Saya misalnya orang kaya. Pergi saya ke pasar. Saya beli budak. Budak itu ada di pasar, dijual. Nanti pulang ke rumah, suka hati saya mau saya suruh apa dia. Maka ketika Islam datang, dihapuskan perbudakan. Tak ada lagi budak. Itu budak. Bukan budak Bengkalis. Budak-budak. Itu budak kecil orang Melayu. Budak maksudnya hamba sahaya. 3. C. Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Milik sempurna 100% punya dia. Itu sapi itu banyak betul. Ada berapa ekor itu sapi? Ada 100 ekor Pak Ustadz. Kenapa tak kau keluarkan zakatnya? Bukan punya saya. Masih bagi 2 sama orang lain. Masih kongsi-kongsi. D. D. Cukup 1 nisab. Keterangan mengenai nisab ini akan dijelaskan satu persatu. Nisab batas minimal. Tulis itu. Batas minimal. Batas maksimal tak ada. Zakat tak ada batas maksimal. Batas minimal. Tak juga paham batas minimal. Batas tersikit. Nah, itu dah. Minimal. Tersedikit. Terus. E. Sampai 1 tahun lamanya dipunyai. Buat itu haul. Apa namanya? Haul. La zakata, tidak ada zakatnya fi mali mri'in, harta orang, hatta yahula alaihi haulu, sampai masa haulnya. F. Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya tidak wajib dizakati. Kambing, sapi makan di padang rumput terhampar. Kalau makanannya yang diambilkan tak wajib zakat. Itu di atas F itu coba baca riwayat Daruqutni. Salah, yang betul Daraqutni. Nanti dimanapun kalian ketemu buku, kalau ketemu Daru buat Daraqutni. Terus. Perhatian. A. Anak binatang yang lahir setelah sampai nisab tahunnya adalah menurut tahun ibunya yang telah sampai nisab itu. Tambahan binatang dengan jalan beli di pusaka atau sebagainya dipisahkan perhitungan tahunnya dari binatang yang telah cukup nisabnya itu. Anak binatang yang lahir setelah nisab. Nisab kambing 40 ekor. Kambing kalian ada 40 ekor. Salah satu kambing itu hadateha mim lam bawa mil. Hamil. Kambing kalian 40. Salah satu kambingnya hamil. Menurut spesialis kandungan, kambing ini sudah mau lahir. Sampai nisab, tahunnya adalah menurut tahun ibunya yang telah sampai nisab itu. Maka dia dihitungkan ke dalam hitungan ibunya itu.
Tambahan binatang dengan jalan dibeli. Kalian beli kambing itu. Pusaka. Kalian warisi kambing itu dari ayah kalian, meninggal omak. Atau sebagainya. Dipisahkan perhitungan tahunnya dari binatang yang telah cukup nisabnya. Binatang kalian sudah cukup nisab 40. Kambing. Kemudian rupanya dapat kalian rezeki. Beli lagi. Atau dapat pembagian pusaka. Meninggal orang tua. Meninggal suami. Dapat kalian kambing zakat. Kambing warisan. Maka dipisahkan. D. B. Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dizakati. Sebagaimana juga kain yang dipakai atau perkakas rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri. Banyak sapi dia. Tapi dipakai untuk membajak sawah. Tak wajib zakat. Islam itu agama yang rasional. Tahu dia orang ini susah. Lebih dari kebutuhan barulah ada zakat. 2. Emas dan perak. Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati. Emas dan perak. Barang tambang lain tak wajib dizakati. Antum punya berlian, tak ada zakat. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati. 1. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Milik yang sempurna. 4. Sampai 1 nisab. 5. Sampai 1 tahun disimpan. Tak saya jelaskan karena udah sama tadi A, B, C, D, E. Firman Allah. Walladzina yaknizuna dzahaba. Orang yang menyimpan zahab, emas, gold. Wal fiddah, perak, silver. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak dibayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikanlah ke mereka azab yang menyakitkan. Alim, sakit. Alim, tahu. Si anu tu alim kali dia. Tanya dulu, alim apa alim? Alim, sakit berarti dia. Alim, tahu. Nabi bersabda, Qad afautu lakum an sadaqatil khayli. Aku sudah memaafkan kamu, tak perlu kamu bayar zakat kuda. Wal khayl, wal raqiq. Raqiq budak hamba sahaya. Fahatu sadaqatar riqqati min kulli 40 dirhaman walaysa fi 90 wa 100 syai'un. Fa idza balagat 200 fa fiha 5 dirahim. Maka bayarlah zakat perak tiap 40 dirham 1 dirham. 150 dirham belum wajib zakatnya. Apabila sampai 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Nanti kita bahas tentang masalah dirham dan dinar. Biji makan yang mengenyangkan. 3. Zakat ketiga. 3. Biji makanan yang mengenyangkan. Biji-bijian. Kalau dimakan kenyang. Beras. Beras itu masuk biji-bijian. Biji-bijian. Beras. Jagung. Gandum. Adas. Adas makanan yang diminta oleh Bani Israel. Waktu Bani Israel dikasih Allah Ta'ala makanan manna wassalwa. Mereka minta wa'adasiha wa basal wa fumiha wa'adasiha wa basaliha. Fum, bawang putih. Fumiha wa'adasiha, kacang adas. Basaliha, bawang merah. Nanti kalau kalian pergi ke Makkah umroh, minta tunjukkan mana kacang adas. Mana bahasa Arabnya? Aina. Aina adas. Mana adas? Seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, tanaman itu muda, masuk dan sayur. sebagainya. Itu masuk sayur. Tak wajib dizakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkan zakatnya hari memetiknya. Dia masuk gini nih sayur. Kacang panjang, buncis tidak masuk dalam jenis biji-bijian. Dia masuknya ke sayur mayur. Syarat bagi pemilik biji-bijian makanan yang wajib dizakati. A. Islam. B. Merdeka. C. Milik yang sempurna. D. Sampai nisabnya. E. Biji makanan itu ditanam oleh manusia. F. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama. B.
Buncis tak bisa tahan lama, kacang panjang tak bisa tahan lama, busuk. Maka dia masuk jenis sayur. Zakat paruan sawah. Paruan sawah maksudnya separuh, berbagi, kongsi. Buat paruan kongsi. Zakat hasil paruan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakan wajib atas petani itu. Karena pada hakikatnya petanilah yang bertanam. Pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, dan penghasilan sewaan tak wajib dizakati. Paruan maksudnya separuh punya tanah, separuh punya modal biji, irigasi, sapi untuk membajak dan menanam. Saya punya tanah. Tanah ini kosong. Kalianlah yang menanam. Setelah berbuah beras, padi, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Itulah. Kan kita baca. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Dua-dua itu petani. Yang mengolah, itulah yang mengeluarkan zakat, bukan yang punya tanah. Saya dapat hasil sesuai dengan pembagian perjanjian MOU kita. Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian kita bagi berapa persen ini. Dari awal itu mesti jelas. Kalian kalau pergi ke pulang kampung, nampak tanah orang kosong. Pak, tanah bapak saya tanami padi ya? Iya, harus jelas pembagiannya. Jangan sudah berhasil dimintanya 90, kalian cuma dapat 10. Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah. Karena pada hakikatnya dialah yang bertanam. Petani hanya mengambil upah kerja saja. Penghasilan yang didapat dari upah tak wajib dizakat. 4. Buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak. Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati: Islam, merdeka, milik sempurna, nisab. 5. Harta perniagaan. Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Fil bazzi shadaqatuha. Kain-kain, maka keluarkan zakatnya. Rasulullah ya'muruna an nukhrija sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bai'. Nabi menyuruh kami mengeluarkan zakat barang yang sudah siap mau dijual. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Kapan kalian mulai berniaga? Catat. Maka orang Islam administrasinya tertib administrasi. Dia mencatat, punya buku catatan. Pertama buka ruko jualan. Pulang nanti ke kampung setelah hafal Quran. Tidak hanya punya rumah tahfiz, punya usaha. Jual madu, jual haba sauda, jual semua. Maka kapan mulai bisnis? 1 Muharram 1452. 10 tahun akan datang. Catat. Nah, tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu. Apakah cukup 1 nisab? Maka wajib dibayarkan zakatnya meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup 1 nisab. Maka dihitunglah di akhir tahun. Akhir tahun bulan apa tuh? Desember. Apa pula Zulfikar? Zulhijjah 1452 tetap. Baru nanti 1 Muharram 1553. Dihitung setahun. Meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tak cukup nisab. Yang ditengok bukan di pangkal, bukan di tengah, tapi di ujung garis finishnya. Sampai tak nisab. Finish. Nisab. Nisabnya berapa Pak Ustadz? 85 gram. 85 gram emas. Berapa tuh sekarang Pak Ustadz? 1 gram emas sekarang
1 juta. Nah, ada yang bilang 1.020.000, 1 juta, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85? 85 juta. 85 juta. Dihitung di akhir tahun, ditengok. Kalian jual kain, hitunglah kain ini. Jangan pasang harga terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ada madu 100 botol lah, hitung berapa total semua. Jual jubah, jual ini, jual air, jual semua total. Ternyata total 85 juta. Kena zakat apa tak kena? Kena. Belum tentu. Sebaliknya, kalau di pangkal tahun cukup 1 nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun, tak cukup lagi 1 nisab, tidak wajib zakat. Jadi perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya nisab. Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak. Dan harta perniagaan hendaknya dihitung dengan harga pokok emas atau perak. Juga zakatnya, zakat emas atau perak, yaitu 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. 2,5%. Jurus harta perniagaan, rumusnya 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang tambah rugi sama dengan 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Itu rumusnya. Tulis. Tulis di atas halaman 198. Di atas. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang tambah rugi sama dengan 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Jurus rumusnya namanya 3 kurang 2. Modal yang diputar ternyata 100 juta. Amin. Untung dari hasil itu 50 juta. Piutang maksudnya orang meminjam. Orang minjam, orang mengutang, orang ngutang ke kita, itu namanya piutang. Duit kita yang di tangan orang, itu namanya piutang. Ada yang tak bayar, ada tertulis di baju dia. Hari ini ngutang, besok bayar. Besok datang lagi, gitu lagi. Jadi tak pernah dia bayar. 50 juta. 100 tambah 50 tambah 50. Berapa tuh? 200 juta. Tapi bisa jadi kurang. Ternyata utang. Hutang yang dimaksud di sini, hutang yang terkait dengan bisnis ini. Jangan hutang mobil, hutang rumah masuk juga. Itu udah lain hitungannya. Hutang yang terkait dengan bisnis nih. Kalau dia kebetulan bisnis taman, bisnis jualan, bisnis barang, terkait dengan hutang itu. Ternyata hutangnya 150 juta. Gara-gara COVID, rugi pula lagi 100 juta. Apakah dia kena zakat? Itulah yang dimaksud dengan 3 kurang 2. Jadi nanti kalian pulang, Ustazah saya jualan saya nih. Gimana tentang bayar zakat? Itu dulu udah dikasih tahu Ustaz Somad, 3 kurang 2. Apa yang 3 kurang 2 tuh? Entah, aku tak ingat.
Aku yang ingatku lagi innallaha la yastahi ayat wa masallam masih syukurlah ingat Al-Quran. Nisab dan zakat satu persatunya. Satu, nisab dan zakat unta. Nisab dan zakat satu persatunya. Satu, nisab dan zakat unta. 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Kalau kambing umurnya 2 tahun, kalau domba umurnya 1 tahun. Apa beda kok domba sama kambing? Domba yang bulunya gondrong, bulat-bulat itu. Pernah nengok? Sudah domba. Kalau yang bulunya tipis, kambing kacang kata orang, kambing kampung. Kalau ontanya 10 sampai 14 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Kalau kambing umurnya 2 tahun. Kalau domba umurnya 1 tahun. Kalau onta itu jumlahnya 15, ngapailah kita bahas onta? Bukan kita punya onta. Iya, sekarang tak punya onta. Tiba-tiba nanti kalian punya bisnis ekspor impor. Dari sini bawa kambing, pulang dari sana bawa onta. Di kontainer kan. Siapa bilang tak bisa? Sekarang Saudi Arabia mengekspor daging kambing untuk haji, umroh dari Brazil. Eksportir besar sapi, kambing dari Australia. Mereka beternak sapi itu tidak pakai kandang. Rumput, padang rumput macam lapangan sepak bola beratus kali luas, dibiarkan aja di situ sapi itu. Tak diikat, tak ada, bebas dia, sebebas-bebas. Kambing pun gitu, gemuk-gemuk, besar-besar. Sapi sama kambing Australia. Sampai 121 ekor. 120, nanti kelipatannya mengikut ini. 121 ekor, maka zakatnya 3 ekor anak unta yang sudah umur 2 tahun lebih. Mulai dari 121 ini dihitung tiap-tiap 40, 121, 161. Untuk zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih. Dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3 tahun lebih. Jadi 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun. Dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun dan seterusnya menurut perhitungan di atas. Umur-umur tersebut supaya dilebihkan walaupun sedikit, supaya yang tersebut dalam daftar. Lebihkan sedikit. Menimbang pun gitu juga, lebihkan sedikit. Berwuduk pun gitu juga, lebihkan sedikit. Jangan kurang. Nisab zakat sapi dan kerbau. 30 sampai 39 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau. Umurnya 2 tahun. 40 sampai 59 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau. Dan seterusnya. Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun. Kambing 40 sampai 120 zakatnya 1 ekor kambing betina atau 1 ekor domba betina umur 2 tahun. Kalau domba setahun. 120 ekor sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing betina atau 2. Kenapa kambing betina? Kenapa tak kambing jantan? Supaya fakir miskin yang menerima zakat itu nanti tahun ini, tahun depan dia bisa pula berzakat, berkembang biak. Kalau dikasih kambing jantan berkembang, kalau dikasih kambing betina berkembang biak, bercucu cicit lah kambingnya. Banyak kambing. Kalau dikasih kambing jantan tak berkembang biak. Itu maka LGBT tak bisa berkembang biak. Kambing jantan tak bisa berkembang biak. Binatang milik berserikat. Berserikat dalam kurung berkongsi. Tulis.
Berkongsi. Tulis. Berkongsi. Baca. Binatang milik berserikat. Orang yang berserikat memiliki binatang ternak, baik 2 orang atau lebih. Binatang mereka dalam urusan zakatnya dipandang sebagai harta 1 orang. Kalian berdua, satu punya 20 ekor kambing, satu 20, tapi bekerja sama. Sama-sama beli tanah, sama-sama ini. Apakah ada zakat kambing mereka berdua ini 20-20? Ada. Beda sama yang cerita tanah tadi. Yang satu punya tanah, yang satu punya bibit. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Punya bibit. Kalau ini enggak. Berkongsi dia, maka dia bayar. Hitungnya 1. Artinya semua binatang milik kedua orang itu dikeluarkan zakatnya seperti pengeluaran zakat 1 orang. Walaupun kalian berdua punya 40, maka keluarkan seekor kambing. Maka kalau jumlah kambing keduanya sampai 1 nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau jumlahnya tidak sampai 1 nisab, tidak wajib dizakati. Perserikatan ini dipandang sah apabila mencukupi syarat-syarat berikut. 1 kandangnya. 2, 1 tempat mengembalanya. 3, 1 jalan ke tempat mengembalanya. 4, 1 tukang gembalanya. 1 jantan bibitnya. 1 tempat minumnya. 1 tempat memerah susunya. Dan orang memerahnya, begitupun tempat susunya. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Jangan dipisah karena takut mengeluarkan zakat. Banyak orang berkilah-kilah. Orang kalau tidak belajar akhlak, hanya belajar fikih, dia jadi pandai berkilah-kilah. Datang petugas zakat, keluarkan zakat kalian. Kalian kan berkongsi bersatu. Beda, tengoklah kandangnya kan beda. Tak keluar zakat. Kambingnya 39 ekor. Berapa kambingnya? 39. Yang satu hamil. Yang satu hamil. Menurut prediksi, besok pagi lahir. Pagi-pagi datanglah petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya Pak? Mau ngambil zakat kambing. Karena kambing kau pagi ini 40. Maka keluar zakatnya 1. Setiap 40 ekor 1. Apa kata dia? Hitung aja sendiri Pak. Pas dihitung 39. Kok bisa 39? Kemarin kan kambingnya 39, lahir 1 berarti 40. Kok tetap 39? Ku potong tadi malam. Bisa tak sampai mati tak keluar zakat? Bisa. Diakal-akali. Makanya orang yang tahu hukum, kalau tidak tahu akhlak, dia akan suruh berdiri. Tegak. Tegak. Tegak, biar hilang ngantuk. Ketika kira udah mau tidur berdiri, duduk. Terus. 4. Nisab emas, perak, dan zakatnya. Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup 1 nisab. Ya. Nisab emas 20 miskol, berat timbangannya 93,6 gram. Zakatnya 1/40 atau 21/2%. Buku ini pakai 93 gram. Saya pakai 85 gram. Kenapa bisa terjadi perbedaan, Pak Ustaz? Dan umum di Indonesia untuk Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pakai 85 gram. Buat tulisan di situ, Indonesia pakai 85 gram. Pakai 85 gram. Mata uang zaman Nabi namanya dinar. Apa namanya? Dinar. Makanya ada istilah doa 1000 Dinar. 1000 dinar. Mata uang kita namanya rupiah. Dinar itu bulat. Dinar. 1 dinar ini beratnya 4,25 gram. 4,25 gram. 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping,
20 keping dinar, maka zakatnya 2,5%. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85. 4,25 gram kali 20. Tulis di atas. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Itulah rumus. Yang menjadi standar 85 itu. Dimanapun kalian belajar nanti, 85. Perak 200 dirham, 424 gram. Zakatnya 2,5%. 5 dirham 15,6 gram perak. Siapa yang punya 20 keping dinar, maka wajib keluar zakat. Berapa zakatnya? 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5%, bukan 25%. 2,5%. 2,5%. Berapa nisabnya? Nisabnya 20 keping. 20 keping. Sekepingnya 4,25 gram. Satu keping ini beratnya 4,25 gram. Berapa keping baru keluar zakat? 20 keping. Ini 20 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 biji ini. 20 keping ini baru keluar zakat. Sekeping ini beratnya 4,25 gram. Kalau 20 keping 85 gram. sekeping ini beratnya 4,25 gram. udah tulis 4,25 gram. 4,25. Sekeping ini beratnya 4,25. Berapa keping baru keluar zakat? 20 keping. 20 keping ini berapa beratnya? 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5%. Biasa. Tengok. Menengok. 2,5%. Tak ada ongkos menengok, tak ada. Itu tertulis di situ 4,25 gram. Tertulis di situ sertifikat asli 4,25 gram. Berapa keping baru wajib zakat? 20 keping. Sekepingnya berapa? Berapa puluh keping baru wajib zakat? 20 keping. 20 keping. 20 keping itu berapa beratnya? 85 gram. Zakatnya berapa? 20 keping. 2,5%. 12%. Nanti kalau ditanya orang, Ustazah, saya punya emas, berapa berat emas saya baru wajib zakat? Berapa emas saya baru wajib zakat? 85 gram. Zaman Nabi ada pakai gram-gram. Lalu angka 85 itu dari mana, Ustazah? 20 keping. Zaman Nabi duitnya namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25. Kata Nabi kalau punya 20 keping, 4,25 kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ustazah pernah nengok dinar? Pernah. Kalian makin yakin menyampaikan karena pernah menengok dinar. Dirham. 1 dirham. Penjelasan timbangan dirham. 1 dirham 3. Ini yang dirham.
1 dirham. Tunjukkan ke kawan-kawan. Terus penjelasannya. Penjelasan timbangan dirham. Perbandingan timbangan dirham dengan gram diambil dari ukuran timbangan yang dipakai di sekolah-sekolah di Mesir. Penjelasannya, satu dirham sama dengan 3,12 gram. 200 dirham sama dengan 200 kali 3,12 gram sama dengan 624 gram. Ya. Diambil ukuran timbangan karena dirham itu dalam bahasa Arab adalah nama bagi ukuran timbangan. Kalau seorang Arab berkata, saya telah membeli obat sebanyak 1 dirham, artinya dia sudah membeli obat yang timbangannya 1 dirham. 312 gram. Persamaan harga tak tetap. Pertukaran uang satu negeri dengan negeri lain tak tetap. Naik turun. Perak yang lebih 200 dirham dan emas yang lebih 20 miskal wajib dihitung zakatnya menurut perhitungan. Zakatnya 2,5%. Yang 25%. Kalau sejuta, berapalah itu 2,5% tuh? 25.000. Sejuta 25.000. Nabi Muhammad SAW waktu perang Badar dapat rampasan perang la taqillu an khamsina alfi dinarin. Nabi waktu perang Badar dapat harta rampasan perang tak kurang dari khamsin alfi dinar, 50.000 dinar. Hitung berapa rupiah? 50.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram kalau dirupiahkan sekitar 4 juta sekian. Biar mudah kita ngitungnya, kita bulatkan adalah 4 juta. Diskon karena murid Ustaz Somad. 4 juta. 4 juta kali 50.000. 4 juta kali 50.000. Nah, berapa tuh? 200 juta. 5 kali 4? 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 200 miliar. Nabi Muhammad dan sahabat itu miskin apa kaya? Kaya. Sekarang baru kalian bilang kaya. Dulu kalian bilang miskin Nabi sama sahabat. Setelah saya hitung 200 miliar, iya kaya, bos. Nabi Muhammad dengan sahabat digambarkan miskin, susah, melarat supaya umat Islam ini miskin. 200 miliar. Populer miskin. Lalu kenapa Nabi itu jubahnya tak banyak, tak ada istananya? Dia bukan miskin, dia hidup sederhana. Walaupun tidak selamanya sederhana itu miskin. Buktinya banyak orang kaya makan di rumah makan sederhana. Terus pakaian. Pakaian yang sifatnya mubah seperti emas, perhiasan perempuan, apakah wajib dizakati atau tidak? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama fikih. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib, karena perhiasan itu sama dengan sapi yang dipakai bekerja. Pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Menurut pendapat Kalian punya subang, punya anting, punya gelang, punya rantai, gelang kaki. Wajibkah dizakati? Itulah dia yang dibahas tadi. Pendapat pertama mengatakan tak wajib karena perhiasan itu sama dengan sapi yang dipakai untuk. Pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Maka subang, gelang, rantai, gelang kaki tak zakat. Menurut pendapat kedua,
bahkan zakatnya wajib dibayar walaupun belum 1 tahun dan tak sampai 1 nisab. Zakatnya dibayar sekali saja. Tentang pendapat zakat perhiasan, 3 pendapat. Ini penting, banyak sekarang emak-emak perhiasannya. Kalau pergi dia undangan sampai merah mukanya. Kenapa? Setengah kilo. Pendapat pertama tentang perhiasan perempuan. Pendapat pertama, tak ada zakatnya. Karena dia sama macam sapi dipakai untuk membajak sawah. Pendapat yang kedua, ada zakatnya. Tidak pakai haul, tidak pakai nisab, dikeluarkan 1 kali seumur Hidup. Pendapat yang ketiga, ada zakatnya, tapi beratnya 200 dinar. Kalau yang tadi 20 dinar, 20 keping. Kalau untuk zakat perhiasan perempuan 10 kali lipat, 200 dinar. 200 dinar sama dengan 850 gram emas. 850 gram itu berapa Pak Ustadz? 1 kilo kurang se-ons setengah. Kalau emas kalian ada sekilo kurang se-ons setengah, 850 gram, barulah dikeluarkan zakatnya. Di antara 3 pendapat, 1, 2, 3, kalian condong ke pendapat yang mana? Mazhab Syafi'i. Dia condong ke 1. Ada pendapat lain? Kalau pakai pendapat 1, maka banyaklah emak-emak yang tak berzakat. Banyak fakir miskin yang bisa kita tolong dengan uang itu. Kalau pakai pendapat ketiga, tak banyak orang yang emasnya sampai sekilo. Maka yang paling pertengahan pendapat kedua. Pulang dari pengajian wirid yasin, ibu-ibu, ambillah gelang subang rantai anting cincin, keluarkan sekali seumur hidup. Tapi nanti kalau sampai emasnya 200 dinar, 850 gram, keluarkanlah setiap tahun. Jelas? Jelas. Tulis. Jadi setelah itu kalian lupa, tulis di atas tuh. Di atas halaman 203. Zakat piutang. Zakat piutang. Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai 1 nisab dan masanya telah sampai 1 tahun serta mencukupi syarat-syarat yang mewajibkan zakat. Juga keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang itu dari jenis emas atau perak maupun harta perniagaan. Piutang yang seperti itu wajib dizakati dan wajib mengeluarkan zakatnya bila mungkin membayarnya. Saya punya utang, saya punya duit 100 juta. Duit saya 100 juta. Dipinjam oleh siapa namanya? Naila. Naila itu artinya menerima. Menerima duit saya tadi. Naila. Dipinjam sama si Naila duit saya tadi 100 juta. Siapa yang bayar zakatnya? Itulah namanya membaca tapi tak paham. Membaca tak paham itu dukun. Bim salah bim abrakadabra, paham enggak? Itu aja. Coba baca ulang lagi. Zakat piutang, baca. Zakat piutang. Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai 1 nisab. Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai 1 nisab. Dan masanya uangnya uang saya, dipinjam Naila. Yang berutang siapa? Naila. Yang mempunyai piutang siapa? Ustaz. Berutang, piutang. Ini gara-gara tak paham piutang. Orang yang mempunyai piutang, saya, banyaknya sampai 1 nisab. 1 nisab berapa? 20 keping, right. 20 keping itu berapa? 85 gram. Betul. 85 gram itu berapa juta? 1 gram 1 juta. Tadi uang yang saya pinjamkan berapa? 100 juta. Sampai nisab apa tidak? Sampai.
Kenapa tak kalian bilang sampai dari tadi? Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai 1 nisab. Sampai apa tak sampai? Sampai. Dan masanya telah sampai 1 tahun serta mencukupi syarat yang wajib zakat. Juga keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang itu dari jenis emas maupun perak. Piutang yang seperti itu wajib dizakati dan wajib mengeluarkan zakatnya bila mungkin membayarnya. Yang membayarnya saya. Makanya orang berutang, kalau tidak bayar hutang, tak tepat, zolim. Sudahlah uang saya dipakai, yang membayar zakatnya? Nampak sampai tak selera makan gara-gara ini. Tiba-tiba siang nanti tak makan. Kau Nela kau tak makan? Itulah aku pikirkan hutang dulu 100 juta. Itu tak betul. Contoh aja. Penjelasan. Penjelasan. Kalau yang berutang itu kaya, dapat membayar sekiranya yang berpiutang itu minta dibayar, maka yang berpiutang itu wajib membayar zakatnya ketika itu. Tetapi kalau yang berpiutang miskin, belum dapat membayar, maka zakatnya tidak wajib dibayar ketika itu. Hanya wajib dibayar sewaktu ia sudah dapat membayar, walaupun untuk beberapa tahun atau beberapa kali bayaran. Kalau saya kaya, maka tiap tahunlah saya bayar. Tapi kalau saya susah, maka ditunggu sampai mampu. Zakat uang kertas. Zakat uang kertas. Uang kertas itu adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak atas emas atau perak sebanyak angkanya. Tetapi sekarang uang kertas sudah laku di pasar-pasar sebagaimana emas dan perak. Uang kertas itu tak ada nilainya. Kertas dia. Negara mencetak uang senilai emas yang disimpan oleh negara itu. Itu artinya. Uang kertas itu adalah sebagai tanda bahwa memegangnya berhak atas emas atau perak sebanyak angkanya. Jadi kalau saya punya uang kertas 85 juta, berarti saya punya emas seberat 85 gram. Karena yang punya nilai itu adalah emas, bukan kertas. Terus. Dapat dibelikan pada apapun dan boleh ditukar dengan perak di sembarang waktu dan tempat dengan cepat. Oleh karena itu, uang kertas wajib dizakati apabila mencukupi syarat-syarat wajib zakat sebagaimana yang telah diterangkan. Dalam praktiknya, emas dan perak sekarang sudah amat sedikit di tangan orang banyak karena emas dan perak itu sudah dikuasai oleh bank atau negara di seluruh dunia. Sedangkan segala keperluan dapat dijalankan dengan uang kertas saja. Maka kalau tidak diwajibkan zakat pada uang kertas, sudah tentu akibatnya akan mengurangi hak fakir miskin. Bahkan boleh jadi beberapa hari lagi akan hilang sama sekali bila uang emas dan perak terus-menerus dikuasai oleh bank dan pemerintah. Sedangkan zakat itu disyariatkan guna menolong mereka yang berhak menerima zakat, agar mereka dapat pula menjalankan kewajiban mereka kepada Allah dan kepada masyarakat. Antum buat pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Siapa saja yang punya duit 100 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Datang bapak-bapak. Ustazah, yang wajib zaman Nabi itu kan duit dinar, duit emas. Sekarang kita kan pakai rupiah kertas. Mana wajib, kata dia. Siapa yang bisa membantah bapak? Berarti bukan santri Ustaz Somad. Santri Ustaz Somad bisa membantah. Terus kalian diam aja. Udahlah kalau gitu kita tutuplah pengajian. Zaman Nabi yang dipakai untuk transaksi itu adalah duit emas, dinar, perak, dirham. Zaman sekarang yang dipakai adalah duit kertas. Kertas itu sebagai wakil atas nilai emas. Maka yang dilihat adalah nilainya itu. Maka karena dia ada nilai, maka dikeluarkan zakat. Nilai kertas itu 85 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Emasnya tidak berubah sampai hari kiamat. Nilai rupiah, nilai dolar berubah. Dulu 1 dolar, 2.000 perak. Krisis moneter tahun 98, Ustadz pergi ke Mesir. Melambung 1 dolar jadi 20.000. Banyak bank sekolah. Bergejolak Jakarta. Turun Presiden Soeharto. Gara-gara krisis ekonomi. Rupiah bisa berubah, dolar bisa berubah. Tapi emas? Tidak bisa. Maka simpanlah Emas.
Tapi simpan juga rupiah. Karena kalau kalian mau beli nasi bungkus bisa pakai emas. Pak, agih dan nasi bungkus 3. Agih ameh. Mana bisa? Tak bisa. Simpan emas untuk simpanan, simpan juga uang kertas untuk keperluan sehari-hari. 5. Nisab biji dan buah-buahan. Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adalah 300 sok atau lebih kurang 530 liter. Bersih dari kulitnya. Sabda Rasulullah SAW. Sok. Bukan sak. Satu sok sama dengan 4 mud. Pernah nengok mud? Pernah. Belum pernah nengok mud? Pernah nengok mud? Kalian bertiga belum pernah nengok mud? Lalu yang dipakai Ustaz Uduk kemarin? Oh, itulah mud tuh. 4 mud tuh 1 sok. 4 mud tuh 1 sok. 1 mud tuh berapa isinya? 1 mud sama dengan 750 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi sekilo kurang 1/4. Tulis. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud 750 gram. Kalau zakat fitrah itu 1 sok, berapa kilokah berat zakat fitrah? 750 gram. Apa sarapan pagi tadi? Hah? Kenapa error kalian? 1 sok 4 mud. 1 mud 750 gram. zakat fitrah 1 sok. Zakat fitrah itu 1 sok. Jadi berapa kilo lah itu? 3 kilo. Dari mana datang 3 kilo? 1 kilo 50 bagi 4 sama dengan Tuh, 750 kali 4. Aku pula kau tepuk tangan. Tepuk tangan tuh waktu imam salah sholat. Innamat tasfiqul nisa. Tepuk tangan tuh kalau imam salah waktu sholat untuk perempuan. Kalau makmumnya laki-laki, subhanallah. Kalau perempuan, tepuk tangan. Bukan gini. Terus. 1 wasok sama dengan 60 sok. 60 wasok, 5 wasok sama dengan 5 kali 60 sok sama dengan 300 sok. Tulis di samping itu 1 sok atau di atas 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 150 gram. Biar tahu gram-gramnya. 1 sok sama dengan 3,1 liter. Lihat kamus Arabic English Lexicon. Jadi 300 kali 31 950 liter. Dia pakai liter. Zakatnya kalau diairi dengan air sungai atau air hujan 10%. Kalau pakai tada hujan, menunggu hujan atau air sungai, maka dia 10%. Kalau pakai irigasi karena keluar biaya, maka potong 5%. Kincir irigasi, ditarik oleh binatang. Dibuat kincir supaya berputar, buat aliran air. Atau ditarik pakai lembu berkeliling. Ada biaya operasional. Islam itu agama yang adil. Kalau dari Allah Ta'ala 10%. Kalau pakai binatang atau ditarik ada usaha manusia 5%. Adil Islam. Adil apa tak adil? Adil. Selebihnya dari 1 nisab 300 sok dihitung zakatnya menurut perbandingan tersebut di atas. Mulai wajib zakat.
Mulai wajib zakat biji dan buah-buahan ialah bila sudah dimiliki, yaitu dari sesudah masa. Zakat itu wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul dan yang menerimanya sudah ada. Peringatan, biaya mengurus biji dan buah-buahan, misalnya biaya mengetam. Mengetam tuh, ini padi sudah mulai kuning, lalu datang orang mengambil pakai alatnya, namanya mengetam. Memetik padi dari tangkainya tuh mengetam. Buat situ tak paham kalian anak zaman sekarang, anak milenial. Mengetam, memetik padi dari tangkai. Mengeringkan, setelah diketam, dijatuhkan ke terpal, dijemur dia kering. Dibersihkan, dilepaskan dia dari tangkai padi itu. Padi itu dilepaskan dari tangkainya. Pakai alat. Semua itu wajib dipikul oleh yang pemilik. Berarti tidak mengurangkan hitungan zakat. Habis, sekarang hasil tambang. Hasil tambang. Hasil tambang emas dan hasil tambang perak apabila sampai 1 nisab wajib dikeluarkan. Berapa nisabnya? 85 gram. 85 gram. 85 gram. 85 gram. 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan hilang 85 tuh. Jangan habis keluar dari sini jadi 58. 85, 85, 85, 85. Kalau ditanya orang dari mana datang angka 85, baru keluar jurus yang tadi. Nisab 85. 85 itu dari mana? 20 keping. Satu keping itu berapa? 4,25. 4,25 kali dari 20 berapa? 85 gram. 85. Nanti pas makan siang pun itu aja cerita kalian. Berapa? 85. Dari mana 85 itu? Dari 20 keping. Sekepingnya berapa? Sampai mengigau nanti malam pun begitu juga. 85. Dari mana 85? 20 keping. Pas bangun tidur pun begitu juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatina wa ilaihin nusyur. Berapa satu nisab itu? 85. Terus. Wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai 1 tahun. Seperti pada biji-bijian dan buah-buahan, zakatnya adalah 1/40 atau 21/2%. 2,5%. Firriqati rubu'ul usyur. Pada emas perak zakatnya 1/40. 2,5%. 1/40. 1/40. 10. 1/4 dari 10. Berapa itu? 2,5. 1/40. 2,5%. 2,5%. Sekarang zakat rikaz. Harta yang terpendam. Zakat rikaz atau harta terpendam. Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah atau sebelum Islam. Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 atau Pas kalian 20%. mencangkol-cangkol nanti hari Sabtu, tiba-tiba cangkol tuh, pup, katanya. Pas dibuka, periuk emas. Harta apa namanya itu? Harta rikas. Bukan harta karun. Karun di Mesir. Apa pula periuknya sampai ke Rimau Panjang? Harta karun. Salah kau. Itu harta rikas. Rikas adalah emas perak tertanam. Wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Nah, ini agak berat, besar zakatnya. 20%. Dijuallah periuk tadi ke Jalan Sudirman. Dapatlah 1 miliar. Berapa zakatnya? 20%. 20% itu berapa? 200 juta. Kita dapat berapa? 800. Jadilah kita motong hewan kurban tanggal 20 nanti. Kita tengoklah hari Sabtu ada tak tercangkul. Terus. Rikaz tidak disyaratkan sampai 1 tahun. Tak ada main syarat-syarat 1 tahun. Begitu dapat kita cuci langsung kita bawa. Sampai di Sudirman ditengok orang tuh, mohon maaf Pak, ini imitasi. Rupanya orang dulu pun tahu juga imitasi. Terus. Tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga. Langsung hari itu juga. Seperti zakat hasil tambang emas perak. Adapun nisabnya, sebagian ulama berpendapat bahwa disyaratkan sampai 1 nisab.
Pendapat ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka, nisab Abu Hanifah buat kurung Hanafi, Ahmad dalam kurung Hambali. Terus nisab itu tidak menjadi syarat. Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya. yang mencangkulnya tiba-tiba si Naila. Maka siapa yang punya emas tuh? Naila. Untuk menyenangkan hati dia karena dia punya utang 100 juta tadi. Nah, terus. Dan ia wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Maka dia wajib tanya ke saya. Karena di tanah saya. Nah, ini cuma nih Ustadz. Ya kita bagi dua aja lah. Terus? Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri. Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah min Ramadan. Sesudah bulan Ramadan. Zakat fitri sesudah Ramadan. Alat nasi semua manusia. Sa'an min tamrin, 1 sa'. Tamrin, kurma. Siapa nama laki kau? Tamrin. Bang kurma. Au sa'an min sya'irin, 1 sa' gandum. Ala kulli hurrin, untuk setiap orang merdeka. Au abdin, budak sahaya. Zakarin, laki-laki. Unsa, perempuan. Minal muslimin. Wa kana yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Mereka membayarnya sehari, 2 hari sebelum Idul Fitri. Dibagikan sehari atau 2 hari, paling lambat sebelum khotib naik mimbar, supaya fakir miskin hari itu bisa makan. Jangan sampai dia tak makan hari itu. Tak hari raya dia. Kunna nukhriju zakal fitri sa'an min ta'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu berapa? 4 mud. 1 mud itu berapa? 770 gram. Kalau begitu 1 sa' itu berapa? 3 kilo. Sa'an min sya'irin, 1 sa' gandum. Sa'an min tamrin, 1 sa' kurma. Sa'an min aqitin, 1 sa' mentega. Aqit, susu kambing yang dijemur. Sa'an min zabibin, 1 sa' zabib. Zabib, anggur yang dikeringkan. Kita menyebutnya kismis. Anggur tuh dijemur kering, menghitam dia. 4. 1 sa' gandum, 1 sa' kurma, 1 sa' mentega susu kambing, 1 sa' kismis anggur yang dijemur kering. Kalian kemarin bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Tak ada disebutnya beras. Kalian bayar zakat fitrah pakai apa? Saking laparnya. Saya ulang lagi. Zakat fitrah itu gandum, kurma, mentega, kismis. Kenapa kita bayar pakai beras? Itu kata kunci, keyword, key kunci, word kata kunci, makanan pokok. Karena mereka di sana makanan pokoknya 4. Gandum. Kalau kebetulan kita ke Papua, saudara kita di Papua makan sagu, nama makannya papeda, sagu. Pernah Ustaz makan ya? Waktu saya ke Papua, kasih orang tuh sagu. Makan Pak Ustaz? Iya. Pakai ikan gulai. Lewat di sini, tak main kunyah, masuk gol, masuk, macam makan lem lah. Enak, semua makanan udah saya coba. Jadi yang penting bayar zakat fitrah itu makanan pokok. Dan kasih pula di sini kurma. Bisa digulainya kurma itu pakai asam padeh baung. Kasih makanan pokok. Kalian apa makan pokok kalian? Nasi.
Nanti saya kasih beras. Dengan dua hadis ini, jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW banyaknya fitrah itu ialah satu sok. Sedangkan sok menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan atau takaran. Jadi ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan atau kati adalah kurang teliti atau kurang tepat. Karena berat beras satu sok dari beberapa jenis beras tentu tidak sama. Apalagi kalau dibandingkan dengan satu sok jagung atau lain-lainnya. Sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama. jadi tak bisa main timbangan. Yang bisa main takaran. Yang paling tepat itu adalah pakai takaran. Takarannya mana? Itulah sok yang kemarin kita pakai untuk berwudu. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. 2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Lahir sebelum terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Hari ini hari terakhir Ramadan. Misal, hari ini hari terakhir Ramadan. Lahir sebelum terbenam matahari. Matahari terbenam jam 6.20. Matahari tenggelam di Pekanbaru jam 6.20. Pas jam 6 lahir dia. Namanya Muhammad Panam. Lahir sebelum jam 6. Pas jam 6 lahir dia. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Siapa yang bayarkan? Orang tuanya. Bapaknya lah. Apa pula saya yang bayar? Kenapa? Karena dia lahir sebelum matahari tenggelam. Maka ibu hamil itu pun dipegangnya lah perutnya. Nak, kau lahir sesudah azan ya. Kenapa dia minta anaknya itu lahir sesudah azan? Hah? Supaya? Supaya tak bayar. Nama emaknya Siti Gratis. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tak wajib. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas ialah zakat fitri berbuka bulan Ramadan. Yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi malam hari raya itulah wajib, waktu wajibnya fitrah. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Syarat. Lahir, syarat wajib. Siapa yang lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. 3. Dia mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan tak wajib membayar zakat fitrah. Dia fakir. Apa beda fakir sama miskin? Ada janda muda mengambil upah cuci ke rumah orang. Sebulan dapatnya lah 500.000. Dia fakir apa miskin? Miskin. Karena dia ada income. Apa arti income? Ada pemasukan tapi tak cukup. Yang punya pemasukan namanya miskin. Tulis, miskin ada income tapi tak cukup. Miskin ada income tapi tak cukup. Yang satu lagi ada nenek-nenek. Lakinya mati, anaknya mati, hidup sebatang kara, mencuci pun tak bisa. Duduk aja, tak ada pemasukan sama sekali. Fakir apa miskin? Fakir. Fakir. Jelas beda fakir sama miskin? Nenek tadi masuk malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 10 malam. Apakah nenek itu wajib bayar zakat fitrah? Tidak. Tak wajib. Kenapa tak wajib bayar zakat fitrah? Karena Dia fakir. Tiba-tiba jam 11, jam 12 datanglah orang mengasih beras. Ada yang
Ada yang segoni, ada yang 2 goni. Besok pas azan subuh tertumpuk 5 goni di sudut rumah nenek itu. Wajibkah nenek itu bayar zakat fitrah? Wajib. Wajib tak nenek itu bayar zakat fitrah? Wajib. Orang ni tak tahu. Wajib tak nenek itu bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa dia wajib bayar zakat fitrah? Karena dia mampu sebelum khatib naik mimbar. Batas waktunya sebelum naik khatib. Siapapun yang mampu sebelum khatib naik mimbar maka wajib bayar zakat fitrah. Terus. Harta yang terhitung di sini ialah harta yang tidak perlu baginya sehari-hari. Adapun harta yang diperlukan sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah, pakaian sehari-hari, kitab dan sebagainya, tidak menjadi perhitungan. Artinya barang-barang yang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah. Dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain, ia tidak wajib membayar fitrah. Orang yang mencukupi syarat-syarat di atas wajib membayar fitrah untuk dirinya sendiri dan fitrah untuk orang yang wajib dinafkahinya, seperti fitrah anaknya yang masih kecil, fitrah istrinya, fitrah ibu bapaknya yang sudah menjadi tanggungannya, dan lain-lain yang wajib atasnya menanggung nafkah mereka. Membayar fitrah sebelum waktu wajib. Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Sungguh pun begitu, tidak ada halangan bila membayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Di bawah ini akan diterangkan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu itu. 1. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Lihat hadis Ibnu Umar. Pas tanggal 1 Ramadan, datang orang kemari. Ustaz, ini zakat fitrah, tolong bagikan untuk anak-anak santri. Tanggal 1 Ramadan. Diterima apa tak diterima? Diterima. 1. Boleh. 2. Waktu wajib mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Tenggelam matahari sampai khatib naik mimbar. Kira-kira berapa jam itu? Tenggelam matahari jam 6.20. Khatib naik mimbar jam 8. 14 jam. 3. Waktu yang lebih baik sunat dibayar sesudah solat subuh sebelum pergi solat hari raya. Solat subuh jam 5 habis. Solat hari raya jam 8 mulai. 3 jam itulah waktu yang paling afdal. Dari jam 5 ke jam 8. Bawa beras, cari fakir miskin tepi jalan. Susah, kasih dia. Kasih. Pas sudah dikasih, ketawa dia. Ki. Ketawa. Kenapa kau ketawa fakir miskin? Aku artis yang sedang nyamar. Kau udah kena prank. Banyak sekarang artis menyamar jadi miskin. 4. Waktu makruh membayar fitrah sesudah sholat hari raya, tapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Makruh. 5. Waktu haram, lebih telat lagi. Bayar zakat sesudah terbenam matahari pada hari raya. Membayar fitrah dengan harganya. Dia tidak dibayarnya beras, tapi harganya. Berapa sekilo beras sekarang? 15.000. 20. Lain kan. Jauh betul bedanya ini. Oke lah, 15 lah. 15.000. Kalau 3 kilo 45. Yang dibayarnya duit, dikasihnya duit. Aku bayarkan zakat fitrah. Ini maksudnya. Membayar fitrah dengan harganya, bukan dengan beras. Baca. Membayar fitrah dengan harganya. Berfitrah dengan uang seharga makanan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tak boleh. Mazhab Syafi'i mesti dengan makanan. Terus. Karena yang diwajibkan dalam hadis ialah sesuatu yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan. Kenyang kalau pakai duit. Kalau sedang kelaparan betul, dah mau mati, pilih mana? Pilih nasi atau duit? Nasi. Kalau ada yang bilang duit, berarti belum lapar betul. Terus. Dalam mazhab Hanafi tidak ada halangan. Tak ada halangan. Tak ada halangan berarti boleh. Karena fitrah itu hak orang miskin. Untuk menutupi hajat mereka, boleh dikasih dengan makanan, boleh pula dengan duit. Tak ada bedanya. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, saya tak mewajibkan kalian pakai duit. Saya tak mewajibkan pakai beras. Siapa yang mau pakai beras, silakan. Siapa yang mau pakai duit, silakan. Tapi mengikut berat mazhab masing-masing. Kalau pakai beras, ikut berat 1 sok menurut mazhab Syafi'i.
Kalau mau pakai duit, ikut berat 1 sok menurut mazhab Hanafi. Terus. Mentakhirkan zakat. Apabila terlambat membayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta sudah di tangannya, begitupun yang berhak menerima zakat sudah ada, maka jika barang itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya karena kelalaiannya. Nisabnya sudah sampai 85 gram. Waktunya sudah sampai 1 Muharram. Tak dibayarnya. Nanti ajalah liburan dulu. Pas tempat liburan itu terbakar tokonya, nauzubillah. Duitnya pun hilang. Dibobol orang bank. Apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Apakah dia wajib bayar zakatnya atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena dia lalai. Waktunya sudah sampai, kenapa tak bayar? Maka orang Islam mesti cepat, disiplin, cepat membayar. Terus. Orang yang berhak menerima zakat. Nah ini, zakat tak sama pajak. Zakat sudah ada kotak-kotaknya, 8 kotak, 8 asnaf. Baca. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas 8 golongan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Penjelasan menurut mazhab yang 4, mazhab Hanafi. Perbedaan fakir dan miskin menurut Hanafi. Mazhab Hanafi, fakir. Mazhab Hanafi, terus. 1. Mazhab Hanafi. Fakir, orang yang mempunyai harta kurang dari 1 nisab atau mempunyai 1 nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. Miskin, orang yang tidak mempunyai sesuatu pun. Amil, orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Ya. Mu'alaf, mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. Abu Bakar. Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya dengan uang atau dengan harta lain. Berutang, orang yang mempunyai utang sedangkan jumlah hartanya di luar utang tidak cukup 1 nisab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya. Sabilillah, tentara yang berperang pada jalan Allah. Musafir, orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan, orang yang ini diberi sekadar untuk keperluannya. 2. Mazhab Maliki. Fakir, orang yang mempunyai harta sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa 1 tahun. Coba Orang tengok. mencukupi dari... Menurut Hanafi, fakir punya harta. Menurut Maliki, fakir punya harta. Menurut Ustaz Somad tadi, fakir tidak punya harta. Berarti salah Ustaz Somad nih. Terus baca. Fakir, orang punya harta, sedangkan hartanya tak cukup untuk keperluannya dalam masa 1 tahun. Orang yang mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang yang punya penghasilan tak mencukupi diberi sekedar untuk mencukupi. Miskin, orang tak punya sesuatu pun. Amil, pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasehat, sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil, adil, mengetahui segala hukum bersangkutan dengan zakat. Mu'alaf, sebagian mengatakan orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Bagian lain mengatakan orang yang baru masuk Islam. Hamba, muslim yang dibeli dengan uang zakat untuk dimerdekakan. Berutang, orang yang berutang sedangkan hartanya tak cukup untuk membayar hutangnya. Hutangnya dibayar dari zakat kalau dia berutang bukan untuk sesuatu yang fasad, jahat. Sabilillah, bala tentara dan mata-mata untuk membeli senjata, kuda, keperluan perang. Musafir, orang dalam perjalanan sedangkan dia memerlukan biaya ongkos pulang ke negerinya dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat. Hambali, fakir, orang tak punya harta atau mempunyai harta kurang 1/2 keperluannya. Miskin, yang mempunyai harta 1/2 keperluannya atau lebih tapi tidak mencukupi. Amil, pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Mu'alaf, orang punya pengaruh di sekelilingnya sedangkan dia ada harapan masuk Islam. Ditakuti kejahatannya. Orang Islam yang ada harapan masuk bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Orang berpengaruh dia. Kalau kita kasih dia, insya Allah yang lain ikut sama dia. Kepala suku dia, datuk dia, batin dia. Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu. Kalau kau bisa membayar 100 juta, ku bebaskan kau, kata tuannya. Nama tuannya Tuan Baron. Maka bayar. Berutang ada 2 macam. Orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain dengan berselisih.
Orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram, tapi dia sudah tobat, maka dia diberi zakat sekedar utangnya. Sabilillah, bala tentara yang tak dapat gaji dari pimpinan atau pemerintah. Musafir, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan halal. Musafir diberi sekedar cukup untuk ongkos pulangnya. Mazhab Syafi'i. Fakir menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak punya harta dan usaha. Jadi yang saya kasih definisi tadi menurut mazhab Syafi'i. Tak ada harta, tak ada usaha. Atau mempunyai harta atau usaha yang kurang 1/2 kecukupannya. Dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. Miskin, orang yang punya harta atau usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tapi tak sampai mencukupi. Tak cukup untuk biaya hidup dia. Ada namanya UMK, upah umum. UMR, upah umum, upah minimum regional. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa. Berapa itu? 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya. Tidak boleh diberi zakat. Ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya dengan usaha, seperti orang yang punya penghasilan tertentu tiap-tiap hari atau tiap-tiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tak cukup, tak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. Adapun rumah yang didiami, perkakas rumah tangga, pakaian, lain-lain diperlukan setiap hari tidak dihitung sebagai kekayaan, karena itu kebutuhan pokok. Saya nggak mau berzakat sama dia, Pak Ustadz. Dia punya sepeda motor. Ada tuh orang cakap ke saya, kau kenapa tak zakat fitrah sama dia? Dia punya motor, Pak Ustadz. Sepeda motor itu bukan kaya, itu kan alat keperluan dia. Dia jualan tuh, bawa barang-barang dia. Kalau udah dia bawa, penuh semua. Kalah truk. Apa dibawanya? Kerupuk. Amil. Semua orang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah dari zakat itu. Mu'alaf. Ada 4 macam. Baca. A. A. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imamnya belum teguh. Imannya belum teguh. Masih goyang-goyang lagi. Pas banyak dapat duit, asyhadu an la ilaha illallah. Pas duit mulai kurang, B. B. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. Pak Kades di suku pedalaman. Saya masuk ke suku anak dalam, ke suku laut, ke suku akid, ke talang mama. Berpengaruh. Kalau kita kasih dia masuk Islam. C. C. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. Saudara kita yang tinggal di minoritas non-muslim di Eropa, di Amerika, setelah gedung kembar di Amerika ditembak, Islam dituduh teroris, maka kalau ini dikasih, aman orang Islam. Kasih boleh dari zakat. Terus. D. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat. Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekadar untuk menembus dirinya. Nah, itu cara Islam menghapuskan perhambaan di dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu membiarkan hamba sahaya, Islam menghapuskan dengan cara apa? Zakat. Ada hamba sahaya. Kau kenapa masih budak? Aku diminta tuanku mesti bayar 100 juta Pak Ustadz. Ambil zakat, kasih dia. Tebus, bebas dia. Itu makanya di dalam Islam tak ada lagi hamba sahaya. Berkat zakat. Terus. Berutang. Ada 3 macam. A. Orang yang berutang karena mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. B. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah tobat. C. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang diminjaminya itu tidak dapat membayar utang. Yang 2, B dan C. Diberi zakat kalau dia tidak mampu membayar utangnya, tetapi yang pertama A diberi sekalipun dia kaya. Sabilillah. Sabilillah, bela tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakannya untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bela tentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya. Ada orang kaya pergi ke Palestina. Negara Palestina tak sanggup membayar dia. Maka umat Islam memberi zakat ke dia. Keperluan untuk masuk ke medan perang, biaya hidupnya, beli senjata, kuda, alat perang. Demikianlah ulama fikih menafsirkan sabilillah dalam ayat tersebut berpokok pada bala tentara. Agaknya tafsiran itu hanya mengartikan makna umum dengan salah satu maknanya yang banyak. Mungkin karena makna itu yang terpenting menurut pendapat mereka, bukan karena hanya itu maknanya menurut bahasa Arab.
Kata Ibnu Asir, makna sabillah adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya pada perang. Dan bukan pula lebih jelas maknanya terhadap peperangan. Tidak seorang pun dapat memberikan nas Al-Quran atau hadis bahwa makna sabillah hanya berarti biaya untuk perang saja. Pendapat itu hanya diambil dari kata-kata ulama salaf yang tidak dapat dijadikan dalil. Telah ditetapkan dalam kaidah ilmu usul fikih bahwa kata-kata umum itu wajib diartikan menurut umumnya selama tidak ada dalil yang memperkecil mengkhususkannya. Maka di sini tidak ada dalil untuk mengecilkannya. Jadi harus tetap berarti umum meliputi semua kebaikan yang diridai Allah seperti membangun madrasah. Jadi nanti kalau kalian ditanya, Ustazah, boleh tak duit zakat nih kami bangunkan untuk membangunkan rumah Quran untuk Ustazah di pedalaman? Boleh? Boleh. Tak boleh, kata Ustaz yang satu. Nah, tunjukkan buku. Ini dia Pak Ustaz. Nah. Tak boleh. Jadi apalagi Ustaz, sudah kami tunjukkan. Saya mesti dapat, kata dia. Lain itu otaknya rupanya. Membuatkan jalan, jembatan, sebagainya yang merupakan kemaslahatan. Kata Al-Ghulayaini, memberikan sedekah di jalan Allah meliputi semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum atau untuk menghindari segala kejahatan, kesulitan umum. Seperti persediaan perlengkapan pertahanan, membangun madrasah, sebagainya yang manfaat dan kebaikannya berguna untuk umat. Ulama Muhammad Rashid Ridha berkata, sesungguhnya yang dimaksud sabillah ini di sini ialah beberapa kemaslahatan muslimin umumnya menambah kekuatan agama Islam dan negaranya, bukan untuk perseorangan. Dan yang paling penting di masa sekarang ini ialah persediaan untuk propaganda penyiaran Islam dengan jalan mengirimkan mubaligh. Bolehkah memberikan zakat kepada mubaligh dikirim ke pedalaman? Ramadan kemarin dikirim ustadz oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat ke suku Talang. Dikirim guru mengaji ke Talang Jerinjing, ke suku Akit. Boleh. Sebagai organisasi yang teratur seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama lain di negeri kita untuk menyiarkan agama mereka. Perkataan ini diambil dengan perubahan dalam kitab Al-Mu'inul Mubin karya Abdul Hamid Hakim yang beliau ambil pula dari beberapa buku. Musafir. Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekadar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksud terlarang, tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Terus, orang yang tidak berhak menerima zakat sebagaimana telah dijelaskan, orang yang berhak menerima zakat ada 8, orang yang tak berhak menerima zakat ada 5. Satu, orang kaya dengan harta, kaya dengan usaha dan penghasilan. La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Ada beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan makna orang memiliki harta sampai 1 nisab. Mereka mengambil alasan dengan hadis Mu'adz ketika beliau diutus Rasulullah SAW ke Yaman. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, maksudnya Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, beritahukanlah kepada rakyat Yaman, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka membayar zakat yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ghani ialah orang yang mempunyai harta atau usaha mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya sehari-hari. Tanggungannya maksudnya anaknya, bininya, emaknya, ayahnya kalau susah. Baik ia mempunyai 1 nisab, kurang ataupun lebih. Mereka beralasan dengan hadis berikut. Siapa yang meminta-minta sedangkan dia punya kekayaan, maka seolah-olah dia memperbesar siksa nerakanya. Yang mendengar bertanya, apakah yang diartikan kaya itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, orang kaya adalah orang yang cukup untuk makan tengah hari dan makan malam. Ada makan tengah hari, ada makan malam, kaya lah itu. Kita ini makan tengah hari sama makan malam ada tak? Ada. Insya Allah, berarti kita kaya. Sekarang kita tinjau arti kaya. Kaya menurut bahasa artinya cukup. Cukup tidak dapat dibatasi dengan kadar sedikit atau banyak. Si A umpamanya punya harta 1 nisab, tapi harta 1 nisab itu tak cukup karena tanggungannya banyak. Sebaliknya si B punya harta kurang dari 1 nisab. Berapa 1 nisab? 85 gram. Kenapa kalian terkejut? 85 gram. Apapun yang terjadi, 85 gram. Harta yang sedikit itu mencukupi baginya karena keperluan
atau tanggungannya sedikit. 2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya. Hamba sahaya tidak dikasih zakat. Hamba sahaya itu miskin apa susah? Susah. Sama lah itu miskin dan susah. Kenapa dia tak dikasih? Karena dia ditanggung oleh Hamba sahaya. oleh tuannya. 3. Keturunan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW punya anak, nama anaknya Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Husain. Husain punya anak, nama anaknya Ali. Karena ibadahnya banyak, dipanggil dia Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak, namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak, namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak, namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak, namanya Isa. Isa punya anak, namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Karena dia pindah hijrah, muhajir, pindah dari Baghdad, Irak ke Yaman. Sampai di Yaman, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Al-Imam, punya anak cucu cicit berkembang biak. Itulah dia muncul marga ahli bait. As-Saqqaf, As-Segab, Al-Jifri, Al-Haddad bin Syihab, Muhammad Rizik Syihab. Kemudian anak-anaknya ini datanglah ke Nusantara, mengislamkan Nusantara. Di antara anak cucu cicit dari keturunan Rasulullah ini, datanglah ke Riau, ganteng orangnya. Nama anak laki-laki itu namanya Sayyid Usman Shahabuddin. Sayyid Usman Shahabuddin datang berdakwah ke Riau. Anak Sultan Riau cantik, Sultan Siak, namanya Tengku Umbung. Menikahlah Tengku Umbung perempuan dengan Sayyid Usman Shahabuddin. Lahirlah anak-anak. Di antara anaknya yang terakhir jadi sultan, itulah dia Sultan Syarif Qasim. Jadi nama 3, nama jalan Sultan Syarif Qasim, nama airport Sultan Syarif Qasim, nama universitas Sultan Syarif Qasim. Dan ternyata banyaklah anak cucu cicit Nabi ini di Tembilahan, di negeri Hilir. Tidak semuanya kaya, ada yang kaya. Ada juga yang nasibnya Allah uji dengan kesusahan, tapi mereka ahli bait, mereka keturunan, mereka ada nasabnya sampai ke Nabi. Bolehkah mereka mendapat zakat? Tidak. Di sini dikatakan tak boleh dapat zakat. Waktu itu saya jadi pengurus Basnas Provinsi Riau, Badan Amil Zakat. Masuk saya ke dalam, sedang rapat pengurus. Ada syarifah mau minta zakat. Keturunan Nabi ini kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. di pangkal namanya. Ini Pak Ustadz gimana nih, keturunan Nabi kita kasih zakat apa tidak? Saya tak bisa jawab, saya pulang dulu. Buka kitab dulu, buka. Ternyata keturunan Nabi tidak dapat zakat karena mereka dulu dapat khumus. Khumus, 1/5. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu perang, fa inna lillahi khumusahu. Maka Rasul, fa inna lillahi khumusahu walir Rasul, Rasul dan keluarganya mendapat khumus. Sekarang mereka tak dapat. Jadi dulu mereka tidak dapat zakat karena dapat khumus. Maka sekarang karena mereka tidak dapat khumus. Khumus itu adalah jatah khumus 5, jatah 20%, 1/5. Khumus itu 1/5. Khamsah 5, khumus 1/5. Mereka dapat jatah 1/5 dari harta rampasan perang. Sekarang mereka tak dapat lagi. Dulu mereka tak dapat zakat karena dapat khumus. Maka sekarang mereka tak dapat khumus, maka mereka tetap dapat zakat. Saya buat tulisan makalah, saya kasih ke Basnas. Sesuai dengan bacaan saya, keturunan Nabi tidak dapat zakat karena mereka dapat khumus. Sekarang mereka tak dapat khumus, maka kasih zakat. Maka Basnas Provinsi Riau memberikan zakat kepada Syarifah tadi. Begitu ceritanya. Dulu waktu saya masih jadi pengurus Basnas. Terus. 4. Orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin. Balik saya ke rumah, lalu saya kasihlah sama orang yang dalam tanggungan saya.
Yang tanggungan saya itu siapa? Anak, istri, orang tua, orang yang membantu kita. Lalu saya bilang gini, ini ada duit 10 juta untuk belanja kita sekaligus zakat saya. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir miskin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya direktur perusahaan. Mantap. Karyawan saya ada fakir miskin. Terus, ini gaji kalian bulan ini sekaligus zakat. Boleh? Tidak. Tak boleh. Jadi gimana solusinya kalau saya mau bantu? Berapa kau kasih gaji dia? Gajinya 2 juta. Ini gaji kau 2 juta, ini zakat. Kalau begitu boleh. Tapi kalau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ini gaji sekaligus zakat, tak boleh. Bolehkah suami memberikan zakat kepada istrinya? Tidak. Tak boleh. Kenapa? Karena istri itu adalah Dengannya. Sekarang dibalik. Bolehkah seorang istri berzakat pada suaminya? Boleh. Istri boleh berzakat ke suami. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Kalian jadi perempuan kaya raya. Amin. Dapat laki susah. Nauzubillah. Bang, aku kasihan kali nengok kau udah mau mati ku tengok. Ini ku kasih abang duit untuk modal. Tapi jangan kau kawin lagi. Kalau kau macam-macam dilarikan pelakor. Terus. Sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib. 5. Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Nabi kepada Muaz waktu diutus ke Yaman, beliau berkata, beritahukanlah kepada mereka, diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka yang muslim. Lalu kalau ada tetangga kawan sahabat kita yang tak Islam, apakah kita biarkan dia mati kelaparan? Tidak. Dia kan manusia juga. Boleh kita kasih tapi bukan zakat. Yang sunat boleh. Itu makanya non-muslim boleh dikasih hewan kurban. Motong kambing, kasih dia setengah kilo, sekilo, boleh. Karena kurban itu Yang wajib tak boleh, zakat wajib tak boleh. Yang sunat boleh. Hikmah zakat. Semua ada hikmahnya. Guna zakat sungguh penting dan banyak. Baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya 1, Menolong orang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah masyarakat. Islam ini bukan agama yang egois. Yang penting saya dengan Allah. Tetangga saya kelaparan, bukan urusan saya. Pak, tolonglah Pak. Tak penting, matilah kau situ. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Kikir, pelit, bakhil, kedekut, medit, sampili. Terus. Serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Khuz min amwalihim, ambillah harta mereka, shadaqatan sebagai zakat, tutahiruhum mensucikan mereka, wa tuzakkihim membersihkan mereka. 3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada memberi adalah sesuatu kewajiban yang penting menurut ahli kesopanan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang ada pada dirimu ceritakan. Makna ceritakan bukan aku punya rumah, punya mobil, punya duit, bukan begitu. Makna ceritakan artinya bersedekah. Yang wajib namanya zakat. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul dari si miskin. Kenapa terjadi kejahatan ekonomi? Karena terlalu jauh, jurang terlalu lebar antara fakir dan Miskin. maka orang miskin ini mesti ditolong. Betapa tidak? Kita lihat sendiri sehari-hari betapa hebatnya perjuangan hidup. Apalagi COVID ini.
Berapa banyak orang yang dirumahkan kena PHK, gajinya diputus. Anaknya mau minum susah. Susah sekarang, banyak orang susah. 5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara miskin dengan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta faedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum. Sedekah sunat. Sedekah sunat. Selain dari sedekah yang wajib, zakat dan kafarat, agama juga menganjurkan supaya bersedekah. Ada yang namanya wajib, yaitu zakat. Ada satu lagi yang wajib, namanya kafarat. La yu'akhidhukum Allah bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Ada orang bersumpah, lalu kemudian dia langgar sumpahnya, maka dia menebus sumpahnya itu dengan ngasih makan 10 fakir miskin. Itu wajib atau sunat? Wajib. Namanya kafarat sumpah. Jangan kalian percaya kalau laki kalian bersumpah, karena sumpah bisa ditebus. Ngasih makan 10 fakir miskin. Janji Adinda, abang tidak akan nikah sama bini muda, kata. Hah? Dibayarnya 10 makan fakir miskin. Menangis air mata darah kalian. Agama juga menganjurkan supaya bersedekah pada jalan Allah secukupnya apabila ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan, baik pada hal tertentu ataupun pada kemaslahatan umum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100. 1 jadi berapa? 1 biji ditanam, tumbuh 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 cabangnya 100. 1 jadi 700. Berapa jam udah kita nih? Sampai kalian, udah 2 jam. Patutlah kalian tak bisa bernapas lagi. 1 jadi. Habis, ini halaman terakhir. Kama sali habbah, 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 cabang 1 bulir ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah cuma sampai situ? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Dari ayat tersebut teranglah bahwa sedekah pada jalan Allah itu akan mendapat ganjaran 700 kali dari harta yang disedekahkan, bahwa Allah akan melipat gandakan dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Penutup terakhir, sehubungan dengan harta manusia terbagi pada 3 tingkatan. 1. Sanggup mengorbankan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri. Memang kau udah jam 11 begitu nampak. Untuk menolong orang yang susah, membantu kemaslahatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. Dengan bantuan mereka, agama Islam dapat hidup dan maju. Umat Islam sampai ke puncak ketinggian dan kesempurnaan. Nama mereka akan kekal tercantum dalam lembaran tarikh. Tarikh artinya sejarah. Dan di akhirat mereka mendapat ganjaran yang setimpal dengan kemurahan mereka. 2. Tak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya saja. Tingkatan ini tak jauh beda dengan hewan liar. Dengan mereka agama tidak akan mendapat kemajuan, bahkan akan mendapat kemunduran. Dengan mereka agama akan mendapat pandangan yang tak baik dari kacamata luar. Orang akan berkata bahwa Islam adalah agama yang kurang baik, agama yang tak dapat mengatur masyarakat. Tapi kalau hal ini diselidiki dengan sebenarnya, dalam agama Islam sudah tentu akan terdapat bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri itu tidak disukai oleh agama Islam, bahkan sangat dibenci. 3. Orang yang telah diberi rezeki oleh Allah mendapat harta banyak, sedangkan dia tak mengambil manfaatnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Duitnya banyak, dia pakai untuk narkoba. Hanya dikumpulkan dan dijaganya saja, jangan keluar dari tangannya. Jamaah malau mu'addadah. Jamaah kumpul, addadah hitung, kumpul hitung, mati. Dia semata-mata suka dan kasih pada zat harta, bukan pada manfaatnya.
Suka cincin, suka gelang, suka mobil, suka rumah, tapi dia tak suka manfaatnya dirasakan orang banyak. Disangkanya hartanya itulah yang akan menjadi buah dari usahanya. Tidak dibelanjakannya, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap kemaslahatan. Untuk dirinya sendiri pun dia tak mau. Kalau dia makan di rumah makan, ditunggunya orang lain membayarkan dia. Inilah orang yang kalau mati nanti disumbat duit mulutnya. Orang itu kikir terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Paham ini sesungguhnya amat jauh dari paham yang sehat. Otaknya tak dapat dipergunakannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa otaknya mendekati pada ukuran gilo-galo. Banyak orang tak bisa membedakan mana zakat, infak, wakaf, sedekah. Saya selalu mengajar simple pakai gambar. Dan kalian sampai mati bisa ingat. Bagi yang ingat, yang pikun tidak. Mana yang bisa dihapus nih? Piramid terbalik. Bukan Superman. Yang umum namanya sedekah. Sedekah. Makanya ayat zakat itu dipakai kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Padahal ayat itu kan untuk zakat, tapi digunakan kata sedekah karena umum sedekah. Baru di bawah sedekah itu ada yang wajib. Namanya zakat. Kalau dia melanggar sumpah dan lain sebagainya disebut dengan kafarat. Kafarat pun wajib juga. Baru kemudian di bawah itu ada yang sifatnya sunat. Itulah dia infak. Lalu kemudian ada sunat juga, tapi dia lebih spesifik lagi. Rukunnya 4. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ada bendanya yang tak boleh hilang, mesti dalam bentuk tanah. Dan benda yang tak boleh hilang, dan dia mesti ada ijab qabulnya, namanya wakaf. Nah, jadi mudah kalian menghafalnya. Buat piramid terbalik. Sedekah, zakat, infak, wakaf. Zakat jelas, wakaf jelas. Infak dengan sedekah. Kalau sedekah umum, kalau infak nih harta. Kasih semen, infak. Kasih duit, infak. Kalau sedekah umum, kasih senyum, sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Kita mau bangun masjid. Ada orang mengasih tanah. Apa namanya? Sedekah. Wakaf. Mau bangun masjid. Ada orang ngasih tanah. Apa namanya? Wakaf. Datang orang. Ustadz, saya nggak bisa ngasih. Saya cuman bisa ngasih upah tukang. Dikasihnya duit. Apa namanya? Infak. Karena duit itu habis. Ada satu lagi. Aku duit pun tak ada Pak Ustadz. Aku ikut ngecor. Ikut mikul semen. Apa namanya? Sedekah. Karena sedekah tenaga. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sedekah. Disinilah nampak keadilan Allah. Yang kaya duit banyak, wakaf. Yang kurang kaya, infak. Yang cukup nisab, zakat. Yang tak bisa, tak ada duit, tapi bisa masih bantu gotong royong, ngecor sampai tangan lecet, sedekah. Tangan lecet pun tak bisa, datang aja senyum nengok. Hehehe. Adilnya Allah Ta'ala. Bisa? Paham? Paham. Saya mau kalian cepat paham. Dengan gambar-gambar, begitu tengok, langsung paham. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.